Oke teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi, semoga kabarnya baik-baik aja. Posisi saya sekarang ada di perumahan Geria Pesona Madani ya. Nah, saya mau bikin konten tentang perumahan. Ya, ini adalah konten menurut saya sangat relate ya buat teman-teman yang sedang mencari perumahan, yang sedang berburu rumah impian gitu ya. Menurut saya ini kasus yang sering terjadi sama teman-teman semua. Dah, mudah-mudahan kasus ini tuh bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua ya. Jadi buat pelajaran tuh maksudnya buat teman-teman yang udah nonton ini jadi tahu ya gambarannya dan persiapannya kalau mau ngambil rumah tuh persiapannya harus kayak gimana gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, ini curhat ya. Jadi teman gue curhat dari Depok, dia dari Depok nih. Emang teman gue ini udah lama nggak kabar-kabar sama gue ya. Dia lama nggak kabar-kabar sama gue. Terus tiba-tiba pas sekalinya ketemuan di sini lah, pas ngobrolin masalah perumahan di Tenjo, dia bilang gue juga ngambil rumah di Tenjo. Lah, di mana? Di sono, di Geria Pesona, namanya aja dia lupa gitu. Di sini pokoknya namanya ini. Nah, akhirnya dia masih tahu jalannya, gue anterin. Oh, ternyata Geria Pesona Madani perumahannya. Nah, jadi dia tuh ngambil rumah di Geria Pesona Madani. Nah, dia itu ngambil rumah di sini. Nah, ini rumahnya, unitnya kayaknya sekarang udah dibilikin sama orang ya. Jadi yang punya rumah ini saya mohon izin ya untuk ngebahas tentang rumah teman saya. Jadi ini dulunya punya teman saya nih. Jadi sekarang sih udah punya orang tuh ya, kayaknya udah dibeli. Jadi gini, teman saya itu bukan hanya teman saya pun pernah ngerasain dan mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya. Gini teman-teman, kalau misalkan ada saudara kita lagi ngambil rumah di mana gitu, biasanya kita suka diajak tuh, ngambil rumah di sana yuk, di sana bagus loh, perkembangannya besok kayak gini, harganya murah, tanahnya gede gitu kan. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Pasti pernah ya. Saya dulu waktu belum nikah 2016, 2015 itu, waktu belum nikah ya, masih single, saya tuh ikut-ikutan om pernah ya. Jadi om saya tuh lagi ngambil rumah di perumahan Tiga Raksa Adiasa sono. Nah, itu diracunin tuh om saya sama saudaranya. Terus om saya ngambil dan ngajak ke saya akhirnya kan, Rip ngambil rumah di sono yuk, Tiga Raksa Adiasa gitu kan. Nanti di situ deket Citra tuh ada pembangunan Citra. Di sono nanti ramai deket stasiun Tiga Raksa juga gitu kan. Nah, sayangnya waktu itu gue emang belum nikah, jadi pikiran gue belum panjang. Asli kalau udah nikah tuh teman-teman pasti pikirannya lebih panjang lagi. Kalau belum nikah tuh nggak mikirin gitu loh, rumah tuh bodoh amat gitu kan, belum butuh gitu kan. Kalau kita belum nikah kan tinggal masih di rumah orang tua, masih keperluan juga masih cuman buat sendiri doang, jadi belum mikirin anak istri. Jadi gue dulu nggak butuh banget gitu loh buat beli rumah. Cuman ya gue karena diajak-ajak sama om gue, akhirnya gue pun ikut-ikutan lah gitu. Akhirnya gue ikut-ikutan booking. Nah, karena nggak serius, ujung-ujungnya nggak jadi gitu teman-teman. Nah, kasusnya sama temen gue ini. Temen gue juga ini dia ngambil rumah di sini karena diajak sama tetehnya. Jadi tetehnya ngambil rumah di sini, katanya dia yang dua ini. Yang ini ya, yang dua ini ya rumahnya ya. Nah, jadi tetehnya ngambil rumah dua ini. Nah, dia diajak ya kan, diajak rumah, ngambil rumah di sini nih bagus nih. Nanti kedepannya di sini ada ini gitu kan. Nah, akhirnya dia ngambil rumah di sini, cuman dia nggak serius gitu loh. Dia nggak serius dan akhirnya dia cancel. Tapi sekarang udah lihat suasana Podomoro udah bagus kayak gitu, udah rame. Dia kayaknya agak nyesel juga deh. Nyesel nggak kayak nggak jadi. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman ngambil rumah itu harus dengan niat yang kuat, jangan ikut-ikutan. Itu poin pertamanya. Jadi dari tadi gue panjang lebar ngobrol tuh intinya itu, kita jangan ikut-ikutan. Ini temen gue ikut-ikutan sama tetehnya karena nggak niat, akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah, temen gue ini sayang banget kenapa dia nggak jadi, karena dia itu gini, bukan nyicil, dia itu sistem pembayarannya tuh bertahap ya Ki ya. DP-nya berapa Ki waktu itu? Jadi bayar berapa dulu lo? Gue 80. Nah, jadi dia bayar gede langsung 80 juta, tapi nanti dicicil dalam setahun langsung lunas ya. Iya. Sebulannya 9 juta tuh teman-teman. Jadi dia emang waktu itu masih single ya kan. Bayangin tuh, masih single, penghasilan lagi cukup ya kan, penghasilan bulanan. Dia kalau niat bisa aja maksain gitu loh, setahun doang gitu berdarah-darah nyari duit. Apalagi emang belum nikah juga waktu itu, masih single, bisa aja gitu kalau dia mau maksain setahun 9 juta lunas gitu loh. Ya kan? Tapi dia karena nggak niat akhirnya nggak jadi gitu teman-teman. Nah, jadi temen gue itu emang karena gini teman-teman ya, jadi gini juga sih sebenarnya, dia nggak jadi juga di samping nggak niat karena kebetulan di tengah jalan dia juga mau nikah teman-teman. Jadi emang waktu dia ngambil ini masih single dan ikut-ikutan, tapi pas di tengah jalan dia ada ketemu jodoh ya Ki ya, mau nikah gitu teman-teman. Nah, akhirnya pas dia mau nikah itu, karena dia ngerasa nanti nikah kebutuhannya banyak buat anak istri dan dirasa sebulan 9 juta itu berat, akhirnya dia cancel juga gitu. Dan dia mau ngambil DP yang di 80 juta itu dibalikin berapa persen Ki? Pokoknya nggak dibalikin penuh ya. Jadi 80 juta itu dibalikin. Nah, dia juga lagi butuh duit juga. Nah, akhirnya
gak jadilah ngambil di sini. Padahal kalau dia mau maksain kayaknya bisa aja deh setahun gitu ya, meskipun nikah di pertengahan tahun atau di akhir tahun ya mungkin bisa aja kalau maksain mah gitu. Dan ini enak banget dia, rumahnya deket gerbang, terus hook lagi ya. Nah ini hook tanahnya, jadi kalau dia ngambil rumah di sini keren sih. Ya itu dia jadi nyesel nggak nyesel sih dia. Dulu kan emang dia pikirannya belum panjang dan juga belum tahu di sini ke depannya kayak gimana dia. Jadi dia baru tahu sekarang ternyata ada Podomoro, ada stasiun baru Podomoro, ada tol Serpong Balaraja juga, stasiunnya udah bagus. Jadi dia baru sadarnya sekarang gitu. Karena dia dulu nggak kabar-kabar sama gua sih, diem-diem baik gitu ya. Jadi pas dia udah main sama gua lah, ternyata dia baru tahu progresnya di sini bagus, nyesel juga dia. Nah itu dia pelajaran buat temen-temen. Jadi kalau mau ngambil rumah tuh dipertimbangkan lagi ya, untuk niat di awalnya jangan ikut-ikutan. Itu poin yang ke-1. Poin kedua adalah kalau teman-teman kayak si Sidki ngambil yang pembayaran bertahap, jadi setahun langsung lunas, disiapin duitnya bener-bener teman-teman. Jangan kayak pas-pasan nih, kayaknya gue ada deh gaji 12 juta nih misalkan, bisa lah, apalagi masih single gitu kan, cicilan 9 juta, 3 jutanya buat dipakai sendiri cukup lah sebulan. Nah sebenarnya itu bisa, tapi beresiko karena kan kita nggak tahu ada masalah apa ke depannya atau nikah kayak si teman gue itu. Jadi kalau mau ngambil cicilan yang setahun lunas 9 juta misalkan sebulan, minimal gaji itu teman-teman berarti penghasilan udah 20 juta lah kalau kata gue ya. Amannya tuh 9 juta, jadi hampir setengahnya. Jadi kalaupun nanti ada masalah, ada apa tuh 9 juta tuh nggak keganggu buat cicilan rumah ini gitu. Dan itu setahun lunas lagi. Kalau bisa sabar gitu ya, setahun doang lunas, langsung udah milik dia, udah bisa direnov lah. Apalagi ini berarti jatuhnya bukan subsidi ya, komersil. Jadi kalau udah komersil tuh biasanya nggak terlalu banyak syarat-syaratnya ya. Kalau subsidi kan banyak syaratnya tuh, nggak boleh renov terlalu banyak lah gitu. Kalau komersil kayaknya boleh deh. Ya intinya gitulah. Jadi duitnya disiapin, niatnya disiapin, keuangannya disiapin. Kalau mau ngambil rumah tuh jangan ikut-ikutan doang gitu. Jangan hanya ikut-ikutan saudara, jangan hanya ikut-ikutan temen gitu ya. Hanya hype sementara lah istilahnya, hanya FOMO gitu. Tapi bener-bener niat dari keinginan yang kuat, tulus, terus keuangannya juga disiapin. Ya cicilannya juga disiapin sesuai kemampuan, jangan maksain. Nah biar teman-teman nanti nggak nyesel kayak temen gue. Nah ini temen gue nya nih, ini dia langsung tadinya emang gak diliatin, akhirnya kayaknya harus diliatin deh biar jadi terkenal nih. Oke, masuk YouTube Ki ya, nggak apa-apa Ki, dapat izin kan? Nah tenang aja, dia bukan terpidana kasus korupsi kok, bukan buronan juga, jadi aman lah ya. Nah di sana tuh udah Podomoro tuh. Nanti kita akan nerbangin drone, liatin ya sedekat apa rumah temen gue ini sama klaster Magnolia Podomoro. Ini belakang ini udah Podomoro teman-teman. Kita akan nerbangin drone di sini biar dia makin nyesel ya. Makin nyesel ya. Aduh gitu. Oke. Nah kalau ini si Nopal dia ngambil rumah di Central Hills ya. Nah jadi kalau dia jadi ngambil di sini kita jadi deketan loh. Si Nopal di Central Hills, si Sidki di sini ya kan. Aduh sayang banget nih. Lu kenapa nggak ngobrol-ngobrol dulu sama gua dulu? Aduh, dia punya temen diem-diem baik. Aduh, oke. Siap. Tapi jujur gua nanya nih, ini masukin YouTube ya. Nyesel nggak? Ya penyesalan adalah Ada dikit ya. Kita nggak tahu info kan awalnya. Nah, jadi nyesel nggak nyesel ya? Iya nyesel sih. Oh nyesel, berarti nyesel teman-teman tuh ya. Nah ini nggak apa-apa ya, dikontenin buat pelajaran. Jadi buat teman-teman yang nyari, kan emang kebanyakan penonton gue tuh emang orang-orang yang lagi nyari rumah ya. Nah ini wajib nih disimak baik-baik ya, meskipun mungkin omongannya kemana-mana ya. Tapi intinya itu tadi, niat, jangan ikut-ikutan, uangnya disiapin ya. Terus ya itu dia, lokasinya juga teman-teman harus survei dulu. Kalau ada teman-teman kayak gue gitu kan, yang emang dia sering lihat-lihat perumahan, konsultasi, jadi biar nggak nyesel gitu kan. Nih dia dari dulu nggak ngomong-ngomong, ujung-ujungnya sekarang baru tahu, nyesel dia. Aduh kenapa udah di cancel baru ketemu lu gitu. Dan lagian dulu diem-diem aja ya. Aduh ya udah ya, kita akan nerbangin drone di sini. Lihat ke sana yuk, kita lihat yuk. Oke teman-teman, nih kita sudah mengudara ya dengan drone. Kita akan lihat ya posisi mantan rumah teman saya ini. Nah di bawah itu ya mantan rumah teman saya, asik mantan. Mana hook ya, deket gerbang juga, enak posisinya padahal itu ya. Udah gitu nggak terlalu rame gitu, bukan di depan jalan utama, jadi nggak terlalu banyak orang yang lewat, nggak terlalu rame, enak padahal. Nah ini kita akan terbang lihat seberapa dekat posisi mantan rumah teman saya ke perumahan Podomoro Tenjo. Nah di depan sana itu udah klaster Magnolia tuh ya. Nah jadi kurang lebih ini jaraknya terhalang sama sawah-sawah kebun ini tuh sekitar 200 meteran ya.
Jadi ternyata deket banget nih perumahan Geria Pesona Madani dengan klaster Magnolia ya. Makanya teman saya agak nyesel banget tuh pas udah ngelihat Podomoro serame ini, dia nggak jadi ngambil rumah di situ, padahal setahun langsung lunas ya. Jadi dulu dia usaha online ya, profitnya tuh belasan juta lah per bulan. Makanya dia berani ngambil setahun lunas ya 9 juta sebulannya. Tapi ya itu karena dia di tengah jalan ketemu jodoh, dia mau nikah, akhirnya dia merasa berat 9 juta itu per bulan, ditambah juga lagi butuh duit ya kan, butuh duit buat nikahan. Jadi mungkin dia nge-cancel itu berharap uang DP-nya tuh bisa kembali gitu ya buat modal nikah. Nah jadi intinya saya tuh video yang tadi saya sebut di awal itu, kalau teman-teman nggak paham ya, takutnya belibet ngomongnya karena emang nggak pakai skrip, ini kita langsung aja di lokasi, langsung ngobrol, langsung gua bikinin konten ya. Ya intinya pertama, kita kalau ngambil rumah jangan ikut-ikutan, itu poin pertama. Kedua, siapin dana, udah itu aja. Dananya tuh teman-teman jangan terlalu mepet ya. Jangan mentang-mentang teman-teman single gitu ya, pemasukan 15 juta, 13 juta, terus berani akhirnya ngambil cicilan yang 9 juta, 10 juta, itu jangan. Itu karena itu masih terlalu beresiko ya. Amannya kalau cicilan 9 juta, 10 juta itu gaji teman-teman udah 20 jutaan menurut saya ini mah ya. Jadi udah setengahnya lah. Jadi teman-teman gaji 20 juta, terus cicilan 9 juta, 10 juta tuh aman lah. Tapi kalau teman-teman pemasukannya masih di bawah itu, masih 15 juta ke bawah, cicilan 10 juta tuh terlalu beresiko ya, karena kayak teman saya ini ujung-ujungnya putus di jalan gitu ya. Jadi siapin juga itu dana permatangan untuk rencana ngambil rumahnya, jangan ikut-ikutan. Terus lokasi juga tanya-tanya teman atau saudara sekitar atau warga sekitar ya, atau orang yang udah lama tinggal di wilayah sekitar untuk nanya-nanya soal lokasinya gimana, bener-bener strategis nggak, nyaman nggak tinggal di situ gitu ya. Itu aja teman-teman ya poinnya, 3 itu menurut saya. Jangan ikut-ikutan, siapin dana, jangan terlalu mepet. Yang ketiga, tanya-tanya warga sekitar atau sahabat, kerabat, saudara yang udah tinggal di situ untuk konsultasi ya, biar nggak nyesel kayak teman saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat teman-teman. Makasih buat yang udah nonton. Sampai sini aja videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Oh iya, saya minta doanya juga untuk teman saya ini lagi mau pergi ke Jepang ya. Sekarang sih pas saya edit video ini dia udah di Jepang, kerja di Jepang. Jadi dia main ke rumah saya dari Depok, sekalian silaturahmi, sekalian pamit, sekalian lihat-lihat perumahan. Nah ini ada kucing takut ngeliat drone nih. Ada-ada aja. Ya udah itu aja teman-teman ya. Doain kita semua, teman-teman juga yang udah nonton video ini, semoga sukses selalu, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Eits, tidak kena. Shaking